Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Kita akan mengkaji sebuah ayat di dalam surat Yasin ayat 41. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Wa ayah, dan ini adalah ayat-ayat Allah buat mereka. Nah, ini kan pelajaran yang sangat berarti. Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang berlayar, di mana perahu ini dimuat terdapat keturunan kita, keturunan yang namanya manusia. Nah, sekarang kita lihat di ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya di dalam surat Yasin dijelaskan kaitannya dengan matahari dan bulan. Sebelumnya lagi dijelaskan bahwa ayat-ayat Allah itu adalah bumi yang mati. Kemudian Allah hidupkan bumi yang mati itu dengan diturunkan air, kemudian tumbuh biji-bijian. Nah, sekarang korelasinya apa? Sekarang Allah bercerita bahwa ayat-ayat Allah itu adalah kami angkut keturunan dalam sebuah bahtera, dalam sebuah kapal. Nah, sekarang kita lihat ya. Ketika berlayar di lautan yang sangat luas, tentunya kita tidak akan selamanya ada di lautan. Namanya berlayar, pasti kita akan kembali ke daratan. Ketika kita mengarungi lautan yang sangat luas, itu simbol tentang kehidupan kita. Bahwa kita yang awalnya mati, nah sekarang kita lihat hubungannya ya dengan bumi yang mati tadi. Yang tadinya kita mati, kemudian kita hidup di dunia ini, maka kita akan mengarungi kehidupan yang sangat luas. Kita akan berlayar dalam kehidupan ini. Anak mulai dari bayi dalam asuhan, kemudian dia sekolah, kemudian akhirnya dia kuliah, kemudian akhirnya dia bekerja. Dia akan mengarungi kehidupan. Dan tentunya dia akan kembali lagi. Dia akan kembali kemana? Kepada Robnya. Dia akan mati kembali. Maka dalam berlayar di lautan yang sangat luas, maka apa yang kita butuhkan? Petunjuk. Petunjuknya apa? Belum seperti zaman kita sekarang ya, ada GPS. Yang dibutuhkan adalah kita membutuhkan matahari dan bulan sebagai petunjuk, sebagai penunjuk arah kepada kita. Kita tahu barat dan timur, kita tahu utara dan selatan dari petunjuk ini. Jadi ketika berlayar, kita membutuhkan matahari dan bulan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa matahari itu adalah simbol. Simbol siapa? Simbol dari Rasulullah. Dan bulan itu adalah simbol orang-orang yang mendapatkan cahaya dari matahari, yaitu para sahabat, yaitu orang-orang soleh, termasuk diri kita. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan kita, kita akan kembali kepada kematian, kita akan kembali kepada Rob kita. Maka dalam proses berlayar itu kita membutuhkan petunjuk. Kita membutuhkan matahari dan bulan. Kita membutuhkan Nabi dan Rasul kita. Kita membutuhkan orang-orang yang soleh dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita tidak tersesat. Kita mendapatkan petunjuk. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Kita dalam mengarungi kehidupan, kita membutuhkan matahari dan bulan. Kita membutuhkan petunjuk Allah melalui nabinya. Mudah-mudahan kita bisa fokus untuk bisa memberikan sebuah message, memberikan sebuah pesan kepada diri kita, termasuk anak-anak kita, bahwa kita sedang mengarungi kehidupan ini, dan tentunya kita tidak akan selamanya untuk berlayar di lautan yang sangat luas. Kita akan kembali, dan untuk kembali kita butuh petunjuk. Jangan sampai kita tersesat dalam kehidupan dan kita berputar-putar di situ. Dan mungkin juga kita sediakan buat anak-anak kita pendidikan, matematika, pendidikan yang membuat dia cerdas. Namun kadang kita lupa untuk menyisipkan hal yang basic kepada anak-anak kita, kaitannya tentang ketauhidan, kaitannya tentang akhlak. Bisa jadi dia akan menjadi seorang dokter, tapi dia menjadi dokter yang tidak berakhlak. Bisa jadi dia
menjadi pengusaha, namun dia menekan karyawannya, dia memeras anak buahnya. Jadi ayat ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita untuk kita masukkan kepada diri kita dan anak-anak kita bahwa pasti kita akan kembali kepada Rabb kita. Jadi kita butuh petunjuk ini, kita butuh Al-Quran, kita butuh sunnah, kita butuh nasihat orang-orang yang soleh untuk diri kita. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan inspirasi untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.